Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan materi bencana alam, yaitu gunung meletus. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pegunungan. Ada yang aktif, ada pula yang sudah tidak aktif. Gunung aktif biasanya kita sebut dengan gunung berapi. Gunung ini dapat memuntahkan lahar sehingga di negeri kita sering terjadi gunung meletus. Mengapa ya peristiwa gunung meletus itu dapat terjadi? Apa penyebabnya? Gunung meletus adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan di dalam perut bumi ke permukaan bumi. Bahan-bahan itu dapat berupa bahan padat atau bebatuan, cairan lahar, dan lava yang sangat panas serta mengeluarkan gas. Bahan padat dan cair yang keluar dari gunung berapi yang sudah dingin dapat berupa debu vulkanik, bebatuan, pasir, kerikil, dan lumpur yang bercampur dengan air. Bahan-bahan ini bergerak dengan cepat meluncur dari puncak gunung berapi melalui letusan yang dahsyat hingga dapat menghancurkan segala yang dilewatinya, baik benda, hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Berikut ini adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh peristiwa meletusnya gunung berapi. 1. Sumber air bersih menjadi berkurang karena tercemar oleh debu dan lumpur. 2. Hutan dan tumbuhan menjadi rusak karena terbakar oleh lahar. 3. Lahan pertanian serta perkebunan menjadi rusak. 4. Hewan dan tumbuhan, bahkan kadang juga manusia, dapat menjadi korban. 5. Kehilangan harta benda serta tempat tinggal. 6. Menyebabkan gempa bumi vulkanik yang dapat merusak lingkungan. Peristiwa gunung meletus merupakan bencana alam yang tidak disebabkan oleh manusia, melainkan disebabkan oleh faktor alam. Meskipun demikian, namun para ahli di bidang tersebut dapat mengusahakan agar korban yang ditimbulkan dari bencana gunung meletus tidak terlalu parah. Badan Geologi akan memasang seismometer, yaitu alat untuk mengukur gerakan tanah termasuk gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ketika terjadi
tanda-tanda gunung berapi akan memuntahkan material dari dalam perut bumi, maka Badan Geologi yang ada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan memandu warga di sekitar gunung berapi untuk segera mengungsi. Tujuan dari mengungsi ini adalah untuk menyelamatkan diri dan harta benda yang berharga. Jika pengumuman dari Badan Geologi tidak diperhatikan, maka ketika gunung tiba-tiba meletus, warga akan panik dan tidak dapat berpikir dengan tenang untuk menyelamatkan diri serta harta benda yang berharga. Jika Tuhan sudah berkehendak harus terjadi bencana, maka akan terjadi. Akan tetapi, jika kita sudah berusaha dan berikhtiar, maka semua dikembalikan lagi kepada Tuhan. Kita hanya perlu sabar dan tawakal kepadanya. Aktivitas Merapi saya naikkan dari siaga ke awas. Keluar dari radius 10 km, sekarang juga signifikan agar seluruh pengaman tergerak keluar dari radius 10 km. Suasana mencekam. Hujan abu menyelimuti kawah sekitar Merapi. Gemuruh perut Merapi terdengar hingga radius 60 km dari puncaknya. Magma terus bergerak mendekati permukaan, mendesak keluar, mencari titik terlemah. Tanggal 26 Oktober 2010 pukul 5:02 sore. Letusan pertama kali terjadi berupa semburan awan panas. Gas bertekanan tinggi dilepaskan magma Merapi menjebol kubah lava 2006 yang mengarah ke selatan.